Mas Andrigo, karena Mas Andrigo pun sebenarnya tidak ada masalah. Dia hanya ngerasa kok saya di. Kalau seandainya tanggal 26 nanti tidak terjadi tes DNA, bukan saya yang membatalkan, tapi mereka. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya. Oke, jadi kali ini gue pengen update lagi tentang kasus Andrigo. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys diklik tombol subscribe, karena channel kita bakal ngebahas tentang kasus-kasus yang lagi viral ataupun lagi trending di internet ya. Kita akan melihat secara objektif ya, dari berbagai sudut pandang. Jadi ya langsung aja kita ngebahas ya Andrigo tentang updatean statusnya. Jadi kan kayaknya gue udah kagak denger kabar lagi ya. Jadi kayak tentang gimana sih kelanjutan dari podcastnya Densu gitu ya sama Andrigo. Ternyata gue baru tahu nih, karena gue kan udah kagak lama nggak update ya tentang Andrigo ya, kemajuan kasusnya kayak gimana gitu tentang tes DNA ya. Oke. Dan kita coba aja langsung masuk memulai videonya ya. Oke teman-teman, jadi gue udah masuk ke TikTok Andrigo sendiri ya. Jadi baru-baru ini dia update ternyata ya. Di sini ada tertulis nih, ada Densu ya, Denny Sumargo ya. Oke, kita lihat dia nulis apa ya. Di sini dia bilang terima kasih Bro Densu atas supportnya Denny Sumargo. Andrigo itu hanya diomongi yang nggak bener. Oke. Kenapa dia tidak diomong nggak bener? Dan saya doakan yang terbaik buat Mas Andrigo, karena Mas Andrigo pun sebenarnya tidak ada masalah. Dia hanya ngerasa kok saya diomongin yang nggak benar ya. Kalau masalah tes DNA dia nggak ada masalah. Cuman dia ya mungkin masih ada kecewanya, namanya manusia ya. Semoga Tuhan menghilangkan kecewa itu dan tes DNA-nya bisa berjalan dengan baik. Karena ketika itu anaknya juga, dia juga oke kok. All the best. Sebenarnya sih ketika Andrigo mau tes DNA sih sebenarnya ini udah selesai gitu masalahnya. Cuma nggak tahu kenapa Andrigo masih mempertimbangkan. Tapi nanti ada di podcast dia bakal menjawab sih. Dan tanggal 26 kabarnya dia pengen tes DNA. Apakah bener nih tanggal 26 dia bakal tes DNA? Oke, kita coba lihat sedikit komen-komen dari netizen ya. Kayaknya Densu dan Andrigo senasib deh. Menurut gue beda sih nasibnya. Kalau di sisi Densu, dia mau tes DNA. Tapi si Ono yang bikin lama gitu ya, si DJ Varninya. Sedangkan kalau si Andrigo, ini Andrigonya yang gak mau tes DNA. Jadi kayak kebalikan sih kasusnya. Jadi hampir sama tapi gak sama. Gimana tuh maksudnya? Oke, coba kita lihat sedikit komen lagi ya. Kayaknya beda nasib deh. Bang Densu berani tes DNA karena dia merasa benar. Orang yang benar pasti akan siap menerima tantangan apapun untuk dibuktikan dirinya. Nah, ini maksudnya. Thank you ya, Widi ya. Dari komen Widi itu udah dijelasin. Nah, ini maksudnya. Ini ya. Dia ada buat podcast lagi dan gue baru tahu ya. Dan kayaknya kalau kita lihat dari TikToknya, Andrigo kayak nge-upload video-video lama dia ya, perkembangan kasusnya. Nah, ini videonya ya. Dan di sini gue agak kaget nih di sini. Oke, kita coba nonton video ini ya. Kalau misalkan tadi kan ada tes DNA ya, itu kapan ya Mas? Jadi Nah, ini kapan? Andrigo di podcast Mas Denny 3 hari yang lalu kita bersepakat bahwa tanggal 26 September pas hari ulang tahun saya akan menyampaikan pernyataan apakah saya siap untuk tes DNA atau tidak. Nah, ini juga jadi bahasan netizen, wah ini duta pertimbangan sebagainya. Dia paham ya kalau dia duta pertimbangan ya. Anda tinggal tes DNA Anda clear loh. Ini masalah nggak akan berlanjut panjang gitu. Ya kalau emang Anda salah ya bakal clear juga sih, udah selesai gitu kan. Saya itu mempertimbangkan karena banyak hal gitu, bahwa bukti-bukti nikah siri ini belum pernah dia sampaikan. Video yang ditampilkan di podcast Mas Denny itu itu bukan bukti. Bisa saja orang mengaku-mengaku, itu kan dugaan saja. Makanya saya bilang di podcast itu, insya Allah saya akan pertimbangkan tanggal 26 akan saya sampaikan ke Mas Denny Sumargo, saya siap tes DNA atau tidak. Nah, akhirnya ramai lagi netizen, oh ini duta pertimbangan sebagainya. Artinya Oke, jadi kayaknya Andrigo ini gak mau tes DNA. Oke, gue sekarang ada di posisi Andrigo nih, berusaha di posisi Andrigo. Dia gak pernah nikah siri nih, dia ngerasa dia gak pernah nikah siri. Mungkin Tuti berbohong ya,
Tuti berbohong nikah siri. Tuti berbohong dia nikah siri agar nggak malu gitu. Pernah tidur bareng tapi nggak nikah gitu kan. Mungkin bisa jadi ya. Ini gue lagi di posisinya Andrigo nih. Oke, mungkin dia dendam itu. Cuma kan permasalahannya cuma kalau kita lihat dari akun TikToknya Tuti bilang dia nggak mempermasalahkan dia masih cinta apa enggak. Dia udah nggak cinta lagi kata Tuti ya. Yang gue dapat dari info TikToknya Tuti, dia udah nggak cinta lagi. Dia cuma memperjuangkan haknya Andrigo. Dia cuma pengen tahu gitu, Andrigo ini, maksudnya haknya Andrigo lagi haknya Sultan gitu. Dia cuma pengen tahu Sultan ini apakah benar anaknya Andrigo apa enggak. Karena Sultan ini butuh kepastian, butuh sosok siapa sih ayahnya biar dia nggak mencari-cari lagi. Karena kan awal permulaannya itu si Sultan ikut podcast kan ya. Dan podcastnya dari Sule dari Uya Uya, terus berlanjut sampai Denny Sumargo, sampai ya Denny Sumargo sih yang paling viral ya setahu gue ya. Nah di situ kena deh sosok Andrigo. Mereka nggak tahu ada hal-hal psikis yang sedang saya alami. Ini kan masalahnya luar biasa. Makanya memang kebanyakan saya lihat perempuan yang menghujat itu, karena mereka kan terpancing emosional ibu dan anak. Nah dan itu sah-sah saja. Nah, begitu dia, Mila. Kalau misalnya pertimbangannya kan tadi lebih ke psikis ya. Kalau misalnya pertimbangan secara lainnya ada nggak, kayak pertimbangan orang tua atau keluarga? Ya kalau orang tua sama keluarga mengatakan bahwa ayo cek aja tes DNA. Cuma Andrigo bilang begini, Bila. Ini bukan hanya masalah tes DNA. Orang bilang banyak ngomong nih, asal ngomongnya muter-muter kemana-mana. Bukan. Mereka muncul bukan dengan tes DNA. Mereka muncul dengan memfitnah saya bahwa saya pernah nikah siri. Saya tidak pernah melakukan nikah siri. Maksud saya, buktikan dulu benar tidak nikah siri ada, baru tes DNA. Tapi semua orang menuntut Mas, saya mau pesan ya. ketepikan nikah sirinya, tes DNA aja biar anak itu benar tidak siapa ayahnya. Enggak begitu caranya. Carmilla saya tanya, saya tuduh Carmilla, kamu mencuri uang saya, ya kan? Marah, kesal dong. Tiba-tiba 1 jam kemudian Mila belikan nasi goreng, saya bisa, mau nggak? Enggak. Ini masih sama kayak Mau di dong. podcastnya Densu Udah kemarin. dipitnah, disuruh, nggak mau kan? Nah, artinya sama seperti saya dipitnah menikah siri, tiba-tiba disuruh tes DNA, ya nggak mau dong. Lu perbaiki dulu fitnahan ini. Nah, tapi sampai sekarang mereka berkeras buktinya ada. Sampai di pagi-pagi ambiar saya nonton, mereka bilang buktinya ada, dokumentasi ada, semua ada. Mana? Buktinya nggak ada. Tapi belum dibuktikan. Belum dibuktikan gitu. Makanya saya bilang netizen harus cerdas sedikit. Cobalah berada di posisi saya. Jangan berpikir pada posisi perempuan dan anaknya saja. Bahwa saya juga punya hak untuk bagaimana dibuktikan fitnah tuduhan-tuduhan ini. Saya demi Allah, Masya Allah, saya nggak pernah melakukan nikah siri. Saya belum pernah menikah. Jangankan nikah siri, bercerita nikah aja saya nggak pernah. Oh, jadi si Andrigo ini bermasalahin itu ya. Netizen itu cuma butuh apa ya, si tes DNA aja sih sebenarnya selesai gitu masalah ini. Dan ini nggak akan panjang banget kalau yang nggak pernah nikah siri. Ya udah toh, buktiin dengan tes DNA itu udah selesai gitu. Dan gak pernah nikah siri ya. Ataupun kalau nggak minimal ya, saya nggak pernah nikah siri, saya mengakui kalau Sultan adalah anak saya. Kan itu clear gitu. Lama banget. Gimana ada pernikahan siri? Apalagi dia bilang nikah siri itu tahun 2012. Lu kita 2011 udah putus ke pacaran. Jadi Mila, dia muncul dengan anak umur 10 tahun. Mengaku anak saya. Kaget nggak kita? Kaget dong. Kenapa nggak kamu sebelum kamu menikah punya anak lagi, kamu masih jomblo, cari saya. 2013-14 dia cari saya. Ini 2023. Dengan umur anak 10 tahun. Gila. Dia udah menikah sebelumnya. Udah menikah dan punya anak lagi. Dan mau cerai. Saya tahunya di Asanti itu. Saya bilang, mau cerai loh. Hah? Mau cerai? Kaget saya. Baru cari saya. Nah ini yang kita memang nggak masuk di logika saya. Bukan saya membantah, nggak. Bukan saya nggak mengakui anak. Bukan saya menelantarkan anak, tidak. Tapi saya pengen apa ini? Kasusnya kok makin ribet ya. Jadi kayak Andrigo tuh, tapi kalau dicerita ya, mungkin kalau kalian pernah dengar ceritanya Tuti dari versinya Tuti ya, Tuti itu udah nyamperin Andrigo gitu. Dia nyamperin ke sana tapi ya
Enrico nggak mengakui kalau dia punya anak Sultan itu gitu. Versi ceritanya Tuti ya. Pada tahun Enrico lahir itu Tuti nyamperin Enrico, tapi Enrico nggak mau komunikasi lagi lah sama Tuti ya. Dan sampai situ Tuti berjuang lah ya sampai umur Sultan sekarang lah ya, 10 tahun lah katanya ya. Gue nggak tahu lah. Lupa gue. Nah jadi kayak gitu. Di sini versi ceritanya itu berbeda gitu. Gue jadi apa ya, ngambil garis tengahnya tuh kayak bingung aja sih. Ngambil garis tengahnya ya. Sebenarnya akan selesai kalau tes DNA selesai. Dan orang-orang ini muncul ke permukaan dengan berita ini, gitu Mila. Jadi kalau dari Mas Andrigo sendiri butuh bukti untuk sebelum tes DNA. Oh iya. Sedangkan benar. kalau misalnya, jadi yang menjadi permasalahan Mas Andrigo ini bukti untuk si nikah siri itu ya. Karena Betul. yang muncul itu adalah nikah siri. Tapi kan di Benar. netizen saat ini kan lebih ke anak nih. Mantap. Ini udah mantap. Ini lebih ke anaknya. Gak usah muter-muter ke nikah siri. Gue juga bingung itu hubungan kalian. Yang jadi permasalahannya kan kita ngebahas si Sultan. Pinter juga nih hostnya. Oke, apa nih Betul. jawabannya? Soal anaknya itu bener gak sih Mas Nah, Andrigo? Gitu. cerdas. Jadi kalau misalkan dari Mas Andrigo sendiri, kalau nanggepin netizen yang kayak pemikirannya mungkin anaknya dulu nih. Iya, Ya udah, deh. anaknya, jadi ini anak lo atau bukan sih? Iya. Yang mereka tahu kan hanya Betul. itu ya. Benar. Ya, sedangkan kalau Mas Andrigo itu ya udah mau buktinya nikah sirinya dulu atau enggak. Tapi itu bukannya dua hal yang berbeda ya, Mas? Iya. Iya, Yesterday. makanya di podcast Mas Denny juga menyampaikan nggak bisa Mas Andrigo. Tiap orang punya keyakinan. Mas Andrigo harus di tes DNA dulu. Itu kan sah-sah saja pikiran mereka. Tapi saya nggak mau. Saya mau paling tidak seimbang. Mereka sampaikan bukti nikah sirinya, saya tes DNA serentak. Saya bilang. Makanya saya bilang tanggal 26 nanti saya pengen melihat. Tanggal 2. Bahkan tanggal 6. 26 ini saya akan sampaikan saya akan tes DNA atau Tanggal 26 ya, dia bakal tes DNA. Menarik. Tapi nikah siri dengan tes DNA itu suatu hal yang berbeda. itu dia tadi sampai dia agak bingung gitu kan ngomongnya. Pinter banget mengalihkan topik ya. Gue aja sampai teralihkan tadi. Jadi kayak ngebahas nikah siri dia ya. Tuh biarkan urusan kalian berdua lah. Mau kalian nikah siri tapi kan kalian punya anak di sini. Dan anak ini namanya Sultan gitu kan. Sultan tuh butuh siapa sih ayahnya gitu. Kalau emang bukan sampean gitu ya. Ya mungkin Andrigo si Sultan udah nggak akan ngejar-ngejar lagi gitu, dan masalahnya nggak akan belibet panjang lah. Tinggal kalau nggak mau ngaku ya bilang ya saya ayahnya, udah saya nggak mau ngaku ya gitu, nggak mau ngurus Sultan gitu aja, selesai kan. Jadi panjang loh bang. tidak. Kalau seandainya syaratnya mereka tidak pernah berkuat-kuat di media, ada soal tentang saya. Loh, kemarin saya lihat postingan saya diambil, diposting dengan menjelekkan saya di TikToknya pihak perempuan. Oke, kita coba lihat bener nggak sih apa kata si Andrigo ini. Oke, kita udah langsung aja coba masuk ke Instagramnya. Ini Instagram TikToknya Tuti ya. Nah ini TikToknya ya. Oke benar. Ya, kayaknya Tuti di sini lebih mensepil bukti-bukti kenangan masa lalu sih. Tadi ini udah gue bacain ya guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ceritanya mereka nih. Nah ini ya diposting ya. 2012 ini ya yang dimaksud Andrigo tadi. Ini videonya ya. Nah ini nih. Nah ini dia. Ini yang dimasuk Andrigo tadi nih. Oke. Jejak digital tuh ada loh. Tuh. Kalian berpelukan, mesra-mesraan. Sekarang musuh-musuhan. Anjay. Ini yang dimaksud yang jelek-jelekan. Mungkin ini. Oke, kita lanjut lagi. Podcastnya lagi. Kita jelaskan. Apalagi? Aduh, saya bilang. Artinya orang nggak komit gitu. Artinya, kalau seandainya tanggal 26 nanti tidak terjadi tes DNA, bukan saya yang membatalkan, tapi mereka yang membatalkan. Orang kita udah janji kok. Kamu gitu. Nah ini gitu. Dan netizen Pinter kali bah. Sekarang pengen di cancel. Oh jadi tanggal 26 gak akan jadi tes DNA karena si Tuti menyebarkan fotonya. Emang apa salahnya TikToknya Tuti itu kan? Kalau dia ceritain dan sebar fotomu ya kenang-kenangan masa lalu kan itu ada hak dia juga. Jadi Andrigo gak setuju gitu kalau foto-foto lamanya diposting menjelek-jelekan. Kalau kamu ada bukti ya kamu tinggal share aja ke TikTok kamu gitu kan. Kalau emang ada bukti ya share aja gitu kalau Tuti bersalah. Terlalu ribet ya.
Netizen mesti melihat ini gitu loh. Ini orang banyak drama air mata, menangis. Aduh, masya Allah, kita ndak makan drama lah kita gitu. Cepet ya ngomongnya banyak drama. Gak tahu dia perjuangan Tuti ngurusin Sultan ya. Pada saat itu Tuti tuh dari ceritanya versi Tuti itu udah gue ceritain. Jadi yang buat nonton kalian bisa langsung aja ke channel gue, kalian scroll dikit lah ya, cari tentang Tuti. Nah di situ Tuti tuh dijelek-jelekin masyarakat karena hamil tanpa seorang bapak. Jadi mungkin wajar lah Tuti nangis ya, wajar gitu. Itu hal yang wajar. Saya lihat ini hayalan saja cerita ini gitu. Cuman sebagai kayak apa ya, untuk menaikkan namanya aja gitu. Bisa jadi. Oke gitu. Tapi masih sampai sekarang masih ada nggak sih kayak perasaan sayangnya, kan pernah ya? Karena ini kayak mantan pacar. Iya benar. Terus dia juga lagi pernah mengalami kesulitan dan segala macam. Iya, betul. Dan apalagi dia mengaku-ngaku membawa anak. Apakah nanti akan ada perasaan yang muncul kembali atau malah sebaliknya? Iklan guys, sorry ya. Saya itu selalu Kenapa? sampai sekarang mantan saya itu selalu hormat sama saya. Anjay, Bahkan mereka diskusi hormat. tentang pasangan mereka sama saya, nggak pernah masalah. Makanya saya Anjay. tidak pernah merasa ingin kembali pada tempat yang sama. Itulah. Mantan itu bagi saya adalah permata dan berlian yang bercahaya, yang Anjay, pernah bahasa menerangi aja. hari-hari saya, tidak akan Bahasa pernah aja. bisa kita lupakan. Gitu. Tapi juga tidak bisa kita untuk merangkul, menggenggam kembali masa lalu itu untuk bagaimana kita bahagia yang masa lalu itu. Karena bagi saya kehidupan kita di masa lalu itu hal yang berbeda. Gitu loh. Saya nggak pernah punya mantan. Ya ada sih, namanya orang pacar, ada mantannya saya yang biasa. Pinter ngomong. Tadi gak ada, tiba-tiba jadi ya ada sih. Oh gini biasa gitu. Tapi saya kalau untuk ditanya sama Carmilla, ada nggak rasa pengen balikan lagi, cinta dan sebagainya? Simpati ada. Apa simpatinya? Kenapa kok kita kan pernah berdua, kita pernah bersama, gitu loh. Apakah kita harus begini? Cari siapa yang menang, siapa yang kalah? Apa gunanya? Pinter Saya pernah dia. baik sama kamu. Tinggal Mungkin tes saya DNA pernah selesai. menghapus air mata kamu yang ingin menetes. Masa Anjay. sekarang kamu bikin hati saya terluka dengan cerita kamu? Ini yang tidak masuk di akal saya gitu. Jadi simpati ada, kalau rasa untuk kembali mungkin tidak lah. Pinter bah ngomongnya. Oke. Misalkan emang buktinya udah ada, bukti adanya itu semacam apa sih Mas kalau misalnya? Yang benar-benar kayak valid menurut Mas Andrigo Oke. sendiri udah acceptable untuk itu jadiin bukti. Iya. Oke, jadi kita bahas nih. Oke, gue ngejelasin buktinya Tuti dulu nih. Bukti Tuti adalah dia mempunyai foto-foto yang dimana diposting di TikTok dia yang tadi ya. Ya kalau mereka emang pernah deket gitu, pernah pelukan bareng, anjay. Oke, apa nih bukti terkuat dari Andrigo? Menarik nih. Jadi bukti yang valid itu pertama, bukan saja dia bilang gini, ditanya di pagi biar bahkan semua media tanya, mana buktinya, foto-fotonya udah hilang, handphone saya rusak. Dia bilang, oke deh handphone rusak. Mana orang-orang yang pernah menikahkan? Dia melaporkan saya ke KPAI. Tanggal 14 Agustus saya dipanggil KPAI, lalu KPAI menyetop masalah ini. Artinya satu laporannya sudah terbantah. KPAI sudah menstop itu, tidak ada bukti-buktinya. Lu di podcast Mas Denny saya kaget. Dia memunculkan bukti video pengakuan omnya yang juga saya kenal pernah menikahkan saya. Dia bilang hanya 4 orang, saya, dia, omnya dan Pak Kuai menikahkan. Lo nggak bisa. Nikah siri atau bukan nikah siri dalam Islam nggak bisa. Syarat dan rukunnya harus sama. Kalau tidak lengkap rukunnya, ya kan, maka dianggap tidak ada pernikahan. Kalaupun ada pernikahan siri, tentu dia harus cerai dulu sama saya. Kalau enggak dia menikah lagi punya zina seumur hidupnya, Masya Allah. Jadi saya paham betul, bukan paham betul, saya memahami betul masalah nikah siri. Nggak boleh sembarangan. Makanya saya bilang ketika dia bilang, saya bersumpah lapis Al-Quran. Dia Mas Denny, saya ketawa aja. Masya Allah, dituntut kamu sama Al-Quran. Itu Mila. Ini bukti itu bukan hanya bukti
sama aja toh. Si Andrigo juga kagak ada bukti ya. Bukti versi dia nggak ada. Masih mending Tuti ada foto kenang-kenangan masa dulu. Bukti Andrigo pun kagak ada gitu. Dokumentasi dan Gue video nggak ucapan komen ya orang. tentang nikah siri, gue nggak paham Gitu loh. guys. Tapi apa? Maharnya apa? Syarat nikah tuh ada maharnya. Lo kok nggak ada maharnya? Pertama di pagi-pagi Ambyar dia bilang menikahnya September. Di Uya Kuya Agustus. Di Beni Sumargo Desember menikah. Mana yang benar nikah sirinya? Gak ada konsistensi Nggak dalam konsisten. pernyataannya. Ini orang maaf, saya duga udah melakukan cerita bohong yang dikrik dengan baik untuk menarik simpati orang. Bahaya ini. Oke. Jadi dari Mas Andrigo sendiri udah Terus? menyiapkan jalur hukum misalkan emang tidak ada bukti-bukti yang valid saat tanggal 26 itu. Terus gimana ceritanya loh, Bro Andrigo gitu, kalau misalnya kamu tidak nikah kan berarti kamu juga zina dong. Zina dong bisa punya anak namanya Sultan. Buktinya kamu sampai belibet gitu kan. Kalau pengen tes DNA aja kayak ribet bener gitu, harus buktiin harus ada nikah siri apa tidak. Berarti kalau kamu merasa kamu tidak pernah nikah siri, kamu tidak pernah punya anak ataupun berhubungan dengan Tuti, ya udah tes DNA selesai gitu. Oke, lanjut. Tanggal kesepakatan. Saya udah diskusi sama pengacara saya. Pertama kita akan lakukan pencemaran baik laporannya. Berita bohong. Terus perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian kalau dia bilang dia ada dokumentasi, itu pasti pemalsuan. Bukti-bukti palsu. Wah, ini banyak sekali. Ini pidananya banyak sekali. Tapi kalau saya maaf. Kalau saya tidak mau tes DNA, hukum secara pidana perdata tidak bisa memaksa saya. Karena dalam hukum ini adalah kasus privasi yang butuh sukarela orang untuk lakukan tes DNA. Maka saya bilang teman-teman silakan lihat pendapat Hotman Paris di TikTok saya. Nih, oke kita coba lihat ya. Dia bener-bener kayak gak mau tes DNA karena ini nih guys, nih lihat nih. Nah pendapat Hotman Paris yang ini, nih kita tonton dikit ya. Jadi gini, Nih, dia benar-benar nih, hukum tidak bisa memaksa seorang tes DNA. Ilmu buat warga plus 62. Ya toh kalau kamu tidak salah, kamu tinggal tes DNA. Andrigo susah banget. Ya ini intinya percakapan ini nggak ghostel deh ya, karena lama banget nih. Ya intinya di sini Hotman Paris bilang, ayo udah tonton dikit lah. kalau aspek percintaan, aspek gini-gini Oke. menghasilkan bayi, kalau mau sama mau, dan kemudian melahirkan anak, kalau si cowok tidak mengakui, ya kalau ada laki yang tidak mengakui, maka pertanyaannya adalah apakah si cowok tersebut bisa nggak dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi itu adalah buah cinta dari dia. Jawabannya adalah secara pidana tidak bisa, karena hubungan itu kan mau sama mau, jadi tidak bisa. Nah intinya ini ya, jadi tidak bisa. Sebenarnya dia benar-benar menekankan kata Hotman Paris yang ini ya, jadi tidak bisa gitu. Takut banget. Bercanda ya guys. Tinggal tes DNA susah banget. Dan ceritanya gak akan sepanjang ini gitu. Nanti netizen bakal banyak ngebongkar, tau gak sih? Netizen tuh hebat loh. Gue kadang-kadang takut dengan netizen loh. Jujur gue takut itu dengan komen-komen kalian ya. Oke kita lanjut ya. Netizen tuh serem loh guys. Jejak digitalnya dicari semua. Jelas semuanya. Nggak bisa memaksa kita. Pengacara bilang apa? Kita kalau pakai hukum kamu maksa Andrigo untuk nggak bisa. Ini hukum mana? Hukum udah jelas kok, hukum positif kita tidak bisa memaksa itu. Begitu. Kalau saya udah pasti saya persiapkan semua. Insya Allah kita udah punya bukti-bukti semua, udah kita catat dokumentasi, udah kita print semua sampai ini nanti ke ranah hukum, semua buktinya kita akan sampaikan. Oke guys, jadi begitulah cerita dari Mas Andrigo sendiri. Kita tunggu aja tanggal 26 pernyataan dari Mas Andrigo apakah akan melakukan tes DNA atau tidak, dan bagaimana nanti pihak lain akan memberikan bukti-buktinya.
Oke. Untuk hari ini terima kasih banyak ya Sama-sama, udah berbagi Carmilla. ceritanya. Walaupun Thank you. mungkin masih banyak pertanyaan netizen yang masih Iya, belum benar. terjawab ya Mas. Ya intinya udah ya guys, kita nggak dapat jawaban dari podcast ini, kita nggak dapat jawaban juga. Tanggal 26 itu sayang masih pertimbangkan. Ya lah ya, gue nggak tahu, kalian bisa nilai sendiri deh. Apakah Andrigo takut atau kayak gimana, gue nggak tahu deh. Kalau dia pengen membuktikan dulu nih Kasiri sampai perkembangan kasus, intinya perkembangan kasusnya sekarang masih ngambang ya. Emang belum ada keputusan dari si pihak Andrigo ini ya. Di podcast ini dia bilang ya nanti lah gitu ya. Ini bisa nggak jadi kalau si Tuti itu posting foto dia lagi di TikTok gitu kalau membatal. Ya udahlah, semoga kita doain lah cepat selesai gitu kasus ini. Kasian banget, gue kasian sama si Sultan mau urusan nikah siri, gue gak tahu menau, gue nggak paham tentang nikah siri, kalian yang melakukan juga gitu. Ya gue di sini Fadli undur diri, kalau ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di see you, ciao, bye bye.